Tragedi ini dimulai di belakang sebuah kafe tak terurus di Belgrade. Seorang pemuda masuk membawa paket dan menduduki sebuah meja bersama pemuda lain yang berkumpul. Mereka tak bersuara selagi ia membuka paket itu. Di dalamnya terdapat secari kertas, sebuah potongan koran. Sang pemuda membungkuk untuk membaca paket yang ia bawa. Pemuda lain menyediakan lilin agar lebih mudah terlihat. Dilingkari dengan merah adalah tajuk berita. Archduke Franz Ferdinand akan mengunjungi Sarajevo. Beberapa minggu kemudian, di luar sebuah istana, seorang pria dan wanita yang berpakaian megah sedang memasuki mobil beratap terbuka. Sang pria berpakaian biru terang, dadanya dipenuhi medali, kepalanya dihiasi topi rambut kuda. Sang wanita memakai gaun putih yang longgar, ia tertawa selagi sang pria membantunya memasuki mobil. Sang pria adalah Franz Ferdinand, Archduke dari Austria, seorang pewaris tahta kekaisaran. Ditemani oleh istrinya, Sophie, mereka mengunjungi Sarajevo untuk menyaksikan manuver militer. Namun sesungguhnya itu hanyalah alasan. Ini hari jadi mereka. Mereka ingin kabur dari istana Austria yang ketat, di mana pernikahan sang Archduke dengan Sophie tak akan pernah diterima karena statusnya yang rendah. Lagi pula, Sophie hanyalah seorang kontes. Namun situasi di wilayah kekaisaran ini penuh ketegangan. Para penghasut Serbia semakin berani untuk menuntut sebuah negara Serbia yang bebas dan merdeka dari campur tangan Austria. Dan hari itu jatuh pada hari peringatan. Dari salah satu pertempuran terhebat dalam sejarah Serbia, pertempuran Kosovo adalah salah satu titik perjuangan bangsa Serbia, sebuah kebanggaan nasional bagi kaum nasionalis Serbia. Hari ini adalah salah satu hari yang paling membanggakan bagi mereka. Sang Archduke merupakan simbol penindasan mereka, sosok muka penjajahan. Kedatangannya pada hari itu merupakan hinaan yang besar. Mungkin sang Archduke datang pada hari tersebut untuk menunjukkan solidaritas, untuk mengurangi ketegangan, untuk memberitahu rakyat Serbia bahwa ia peduli tentang tradisi mereka. Mungkin sang Archduke tidak mengetahui pentingnya hari tersebut dan hanya datang untuk berlibur. Apapun alasannya, ia kurang informasi. Pada hari lain, kejadian yang akan berlangsung mungkin tidak akan terjadi. Pada hari lain, kunjungannya hanya akan menjadi parade biasa. Sebuah kejadian yang bahkan tidak akan menjadi catatan kaki dalam sebuah masa kekuasaan yang panjang dan sejahtera. Namun, sesuatu pasti terjadi pada hari itu. Hari itu terlalu simbolis, terlalu penting, sebuah cerita yang terlalu agung untuk tidak terjadi. Dan domino pertama telah siap dalam rangkaian kejadian tidak yang masuk akal. Pada 28 Juni 1914, pada saat ini di mobil hitam elegan, pasangan kerajaan memulai perjalanan mereka melalui jalanan Sarajevo, diapit oleh 5 mobil lain yang dipenuhi pejabat dan penjaga sebuah parade. Jalanan dipenuhi kerumunan orang, rute perjalanan telah diterbitkan, seluruh dunia mengetahui di mana sang Archduke akan berada, dan para pemuda dari kafe Belgrade itu berada di dalam kerumunan. Mereka adalah kaum nasionalis, mereka adalah patriot-patriot, mereka adalah pembunuh dan teroris. Mereka menyebut diri sebagai Serbia Muda, bagian dari organisasi bernama Black Hand, dan mereka murka dengan kemarahan yang hanya dimiliki pemuda. Muda dalam arti hampir semua berumur di bawah 20 tahun. Mereka memiliki amarah yang terlahir dari idealisme, atau idealisme untuk membenarkan amarah mereka. Keberanian yang terlahir dari suatu tujuan, atau sebuah tujuan untuk membenarkan kenekatan gila mereka. Tapi dilihat bagaimanapun, mereka tersembunyi antara para pengunjung dan berniat untuk membunuh sang Archduke. Satu demi satu, mobil sang Archduke melewati para pembunuh, dan tidak terjadi apapun. Tidak ada yang mencoba membunuhnya. 2 pembunuh menyerah karena rasa takut. 1 orang merasa kasihan terhadap istri sang Archduke, dan tidak rela menarik pelatuk. Pembunuh lain mengalami kerusakan peralatan 1 demi 1. Sang Archduke Ferdinand melewati pembunuh-pembunuhnya tanpa sadar, tersenyum dan melambai kepada para pengunjung, tersenyum dan melambai di mobil terbuka agar seluruh dunia dapat melihat dengan baik. Namun akhirnya, di jembatan Kupria, seorang pembunuh melangkah maju dan melempar bom ke mobil sang Archduke. Beberapa detik sebelum bom mendarat, Archduke Ferdinand melihatnya dan menunduk di balik pintu. Dan bom tersebut melewatinya dan memantul ke jalan di belakangnya. Ledakan merobek tanah, mengoyak mobil di belakang mereka, dan menyebabkan 20 orang terluka dan berdarah di jalan. Sang pembunuh lompat dari jembatan tersebut untuk kabur. Namun, tipikal dari perencanaan amatir yang dapat dianggap lawak bila situasi tidak sekelam ini. Ia gagal menyadari bahwa sungai di bawah hanya sedalam 4 inci, dan melukai kakinya. Dalam tindakan kegagahan terakhir, sang pembunuh menelan pil sianida. Tak akan mengatakan kalian tak akan menangkapku hidup-hidup. Namun pembunuh umur sekolahan ini membeli pil bunuh diri yang murah dan sudah kadaluarsa. Sang pemuda hanya muntah di sungai. Selagi polisi datang dengan santai untuk menangkapnya, masih hidup. Konvoi Archduke berputar kembali dengan sirine menyala dan kota mulai ditutup. Seorang pembunuh lain, seorang pemuda berumur 19 tahun bernama Gavrilo Princip, melihat mobil-mobil tersebut pergi dengan kecewa. Usai sudah, pikirnya. Sudah gagal, sang Archduke masih hidup, upaya pembunuhan telah gagal. Ia merasa cukup sebal. Harapannya untuk diabadikan sebagai pahlawan Serbia hilang sudah. Impiannya atas kejayaan telah hancur. Ini merupakan hari yang cukup buruk. Ia merenung dan berpikir, mungkin cemilan akan membuatku merasa lebih baik. Cemilan sang pemuda mungkin tampak seperti hal kecil. Namun, sejarah berputar sekitar hal-hal kecil. Di balai kota, sang Archduke dan wali kota berdiskusi. Sang wali kota mengusulkan sang Archduke melanjutkan turnya. Dan sang Archduke membentak balik, apakah kamu sudah gila? Kau ingin kita mengunjungi museum selagi jalanan dipenuhi ledakan bom?
Lalu, dalam sebuah tindakan kesatriaan yang kini jarang ditemukan, sang Akduk mengusulkan mereka mengunjungi rumah sakit, di mana korban serangan bom berada. Jadi mereka tidak menyembunyikan sang Akduk atau menyelundupkannya ke luar negara, dengan sepasukan penjaga, seperti yang akan dilakukan pada masa kini. Mereka kembali ke dalam konvoi dan berangkat menuju rumah sakit tersebut. Namun, tidak ada yang ingat memberitahu supir sang Akduk, dan perlu disebutkan bahwa ia adalah supir pribadi sang Akduk. Orang ini datang bersama sang Akduk, namun ia sepenuhnya orang Austria. Ia tidak tahu rute jalan di Sarajevo. Sehingga, dalam perjalanan mereka melalui kota, supir sang Akduk salah berbelok menuju jalan Franz Josef, sebuah jalan yang dinamai atas ayah sang Akduk. Sementara itu Gavrilo Princip, sang pembunuh gagal, sedang duduk di luar toko makanan, memakan cemilan dan mulai merasa lebih baik. Mungkin ini bukanlah satu-satunya kesempatan, pikirnya. Mungkin suatu hari nanti ia akan mendapat kesempatan lain untuk meraih kehebatan. Memang ini hari yang buruk, tapi siapa yang tahu, mungkin dapat berujung dengan baik. Mereka harus bersembunyi untuk sesaat. Namun, apakah itu sang Akduk? Tepat di hadapannya, di dalam mobil kap terbuka yang sama, duduklah sang Akduk dan istrinya. Sang supir telah salah berbelok menuju jalan, di mana Gavrilo Princip sedang menghabiskan roti lapisnya, dan mobil mereka mengalami kemogokan ketika mencoba untuk mundur. Hanya sejauh 3 langkah darinya, Gavrilo dapat mendengar obrolan sang Akduk dan istrinya di mobil. Tidak ada kata-kata, hanya tindakan. Ia berdiri, mengeluarkan pistolnya, dan melepaskan 2 tembakan yang mengubah dunia. Sang Akduk menengok, hampir tidak menyadari polisi sedang berusaha menangkap seorang pemuda di sebelah mobil. Ia hanya memperhatikan istrinya, yang tergeletak tak bersuara pada lantai mobil. Dia menjangkau dengan tangan yang lemah dan berat. Ada yang salah dengan lehernya. Ia tidak bisa berpikir dengan jelas. Ia melihat istrinya dan memohon, Sophie, jangan mati. Hiduplah demi anak-anak kita. Seseorang membungkuk dan bertanya apabila ia terluka. Ia berkata, ini bukan apa-apa. Ini bukan apa-apa. Ia mengulangi gumamannya semakin lama semakin pelan, dan keduanya tewas dalam hitungan jam. Babak pertama telah selesai. Pangeran dan putri yang menjadi martir atau kematian seorang tiran. Sebuah aksi teror atau tindakan heroik demi kebebasan. Sebuah tindakan yang bergantung pada 1000 kebetulan. Pada sebuah kesalahan pemilihan tanggal, pada perubahan rencana, pada seorang supir yang salah mendapatkan informasi, seorang pemuda sedih yang sedang memakan roti lapis, tapi dilihat bagaimanapun, ini merupakan tindakan yang memulai perang terbesar dalam sejarah, dan mengakhiri dunia yang dikenali oleh orang-orang ini. Perang ini akan mengubah dunia. Bergabunglah lain kali untuk mengetahui reaksi dunia terhadap kejadian ini.